Wawancara kerja adalah tahap penting dalam proses rekrutmen karena disinilah perusahaan menilai langsung calon karyawan. Lewat wawancara, perusahaan bisa melihat kepribadian, pengalaman, dan kemampuan pelamar. Sementara pelamar juga bisa menunjukkan potensi dirinya. Saat ini, wawancara tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga bisa lewat telepon, video call, maupun panel. Berikut ini beberapa jenis wawancara kerja yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, ada wawancara tradisional atau one-on-one interview. Wawancara tradisional merupakan bentuk wawancara yang paling umum dilakukan. Dalam wawancara ini, pelamar kerja hanya berhadapan dengan satu orang pewawancara, biasanya dari pihak HRD atau manajer perekrutan. Fokus wawancara ini adalah menggali pengalaman, keterampilan, serta motivasi kandidat. Kelebihan wawancara ini adalah suasana yang lebih personal sehingga pelamar bisa lebih leluasa menjelaskan dirinya. Nomor 2, wawancara panel. Pada wawancara panel, kandidat akan berhadapan dengan lebih dari satu pewawancara sekaligus, misalnya HRD, manajer departemen terkait, dan bahkan pimpinan perusahaan. Pertanyaan bisa datang dari berbagai sudut pandang, sehingga pelamar harus mampu memberikan jawaban yang konsisten dan profesional kepada semua panelis. Wawancara jenis ini sering digunakan untuk posisi strategis atau level manajerial. Kandidat perlu menjaga kontak mata dengan semua panelis serta menunjukkan sikap percaya diri. Yang ketiga, ada wawancara telepon atau phone interview. Wawancara melalui telepon biasanya dilakukan sebagai tahap awal dalam proses rekrutmen untuk menyaring kandidat sebelum dipanggil ke tahap berikutnya. Pewawancara akan menanyakan hal-hal mendasar seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta motivasi pelamar. Karena pewawancara tidak bisa melihat ekspresi wajah kandidat, maka intonasi suara, kejelasan berbicara, serta kesopanan dalam berkomunikasi menjadi sangat penting. Kandidat disarankan mencari tempat yang tenang agar tidak terganggu suara bising saat wawancara. Yang keempat, ada wawancara online atau video. Dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan kini menggunakan platform video conference seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams untuk melakukan wawancara. Jenis wawancara ini sangat berguna ketika pewawancara dan kandidat berada di lokasi yang berbeda. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain memastikan koneksi internet stabil, berpakaian profesional meskipun dilakukan dari rumah, serta memilih latar belakang yang rapi. Selain itu, kandidat juga perlu menjaga kontak mata dengan melihat ke arah kamera agar terlihat percaya diri dan fokus. Yang kelima, ada wawancara perilaku atau behavioral interview menggunakan metode STAR. Wawancara perilaku bertujuan untuk menilai bagaimana kandidat bertindak dalam situasi masa lalu sebagai gambaran bagaimana ia akan bertindak di masa depan. Alih-alih hanya menanyakan kualifikasi, pewawancara memberikan pertanyaan berbasis skenario untuk memahami cara kandidat mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan berinteraksi dengan orang lain, seperti pertanyaan biasanya bersifat terbuka, seperti ceritakan pengalaman ketika Anda harus menghadapi klien yang sulit, atau jelaskan situasi ketika Anda bekerja di bawah tekanan untuk memenuhi tenggat waktu. Untuk menjawabnya, kandidat dianjurkan menggunakan metode STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Situation, jelaskan konteks atau latar belakang permasalahan. Nomor 2, ada Task, sebutkan tanggung jawab, tujuan, atau peran Anda dalam situasi tersebut. Nomor 3, ada Action, terangkanlah langkah-langkah yang Anda ambil untuk menyelesaikan tugas itu atau mengatasi masalah. Nomor 4, atau Result, tekankan hasil dari tindakan Anda termasuk pencapaian atau pelajaran yang didapat. Dengan metode STAR, jawaban kandidat menjadi lebih jelas, terstruktur, dan fokus pada hasil. Hal ini membantu pewawancara menilai keterampilan, problem solving, serta kerjasama, serta efektivitas kandidat dalam menghadapi tantangan.